panjang-panjang aja ngobrolannya. Tetapi kira-kira Ya. apabila dia sementara, ya karena berdoa kan pasti berdoa itu kayak apa? Gimana? Terus tiba-tiba datang bom itu. Ini suara Bang Jepri agak putus-putus loh Bang Jepri. Iya, Iya, siapa? putus Gus ya. Romli tadi tuh, Gus Romli. Udah saya mute dah. Dengung-dengung kan suaranya kan? Ada suara bunyi-bunyi geleduk kan? Ya, Sekarang Pak, muncul. suara saya gimana? Tes 1 2. Ya, udah bagus, udah. Nah, iya. Udah Ya. saya mute tadi Gus Romli. Oh iya iya iya. Itu seumpamanya ya, seumpamanya. Artinya kan itu secara kemanusiaan ya, apa yang dikatakan tadi Bang Zulkarnain. Oke, clear lah. Cuman ada komanya, apabila yang beragama Kristen ini pada saat itu dia sementara berdoa menyembah patungnya Yesus, tiba-tiba ada bom dia mati, gimana itu? Jadi saya berpikir positif aja ya Bang Jepri ya. Iya, iya, iya. Mungkin bisa mereka belum dikasih pencerahan lah ya masalah apa namanya Islam ya, di Islam. Saya sih melihatnya gini Bang Jepri, kemurahan Allah Maha Pengampun ya, Allah Maha Pemurah. Saya melihatnya ke situ Bang Jepri. Selagi mereka itu tidak apa ya, tidak berbuat zalim atau apa ya Bang Jepri ya. Ya masih di alur kebenaran lah ya. Maksudnya Bang Jepri. Iya, yang nggak apa-apa. Ini ya, kan kita mempunyai artinya penjelasan Bang Zulkarnain ini tetap mengharapkan sesama manusia itu selamat kan. Iya gitu Bang Jepri. Ya keputusannya sih ada ya, bukan kita yang dia selamat apa enggaknya. Cuman di hati saya insya Allah adalah kemurahan dari ini Allah. Udah pasti. Kalau orang Kristen, orang non Muslim bekerja, non Muslim berbuat baik, iya, mereka mendapatkan ganjaran yang setimpal. Itu masalahnya kalau di pengertian yang saya dapat itu tidak dapat di akhiratnya. Jadi kalau masalah Allah membalas kebaikan non Muslim, itu pasti. Di dunia berarti, untuk nih. Ya, pasti bahkan dapat di dunia ya. Bahkan kematiannya pun bisa jadi dipermudah, tidak seperti kaum muslimin gitu loh. Kalau kaum muslimin sakaratul maut kan juga bagian dari kafarat. Bisa jadi sakitnya sakaratul maut itu mengurangi dosa-dosa juga. Tapi bagi orang-orang non muslim yang baik hati, yang dermawan, itu akan dikurangi rasa sakitnya, atau mungkin diberi ganjaran apapun di dunia ini. Allah Maha Kasih Sayang itu diberikan. Ya masalahnya itu dihabiskan di dunia menurut yang saya ketahui. Nanti di akhirat sudah tidak ada lagi. Tetapi ada juga pendapat yang lain, nanti mungkin yang non muslim belum pernah ketemu sama orang Islam, belum pernah melihat atau mungkin belum pernah mendapat ajaran Islam, itu juga nanti akan ditanya sama Allah. Tapi ini pendapat perlu dikaji, perlu dicari kebenarannya ya. Saya juga dari mana lupa. Allah kemudian menjelaskan ini Islam seperti ini. Berarti kamu salah, kamu masuk neraka, kamu rela enggak? Ketika dia benar-benar hatinya baik, dia rela, ya saya masuk neraka. Ketika dia rela masuk neraka, malah masuk surga gitu. Tapi kalau memang dalam hati masih ada penyakit sehingga kamu salah, kamu masuk neraka, mau enggak?
oh enggak, itu ngeyel lah, bahasanya ngeyel, itu malah masuk neraka beneran gitu. Tapi ini pendapat ini perlu dicari kebenarannya. Nanti Iya, jadi Bang artinya Doni. orang ya Saya juga pernah mendengar ya, bukan seperti itu. Eh, yang pernah saya baca, Allah bertanya, apakah engkau mendengarkan tentang Islam misalnya kepada orang yang non Islam? Tergantung jawabannya. ya Sudah dengar, tapi kenapa engkau nak masuk? ya Tapi engkau tidak terima, pasti dia jawab kan? Oh ya ya, itulah dari pertanyaan dan jawaban itulah Allah akan menentukan. Kalau dia bilang betul saya tidak pernah mendengar, kamu di mana? Di ya hutan misalnya kan? Dia sendiri ya di hutan di keluarga kan? Ya gimana ya mau disalahkan kan? ya Artinya kan ya ada informasi itu. Kalau betul yang berbahaya itu kan informasi tentang Islam itu ada, tapi mereka tidak mau menerima, tidak ada sedikit pun ya dia menerima. Itu jadi ya masalah kan? Beban jadinya kan? betul Nah, betul gitu Bang ya Doni. Silakan yang lain. iya betul betul sekali Iya, Bang. Bung Tony. Jadi, apakah non-Islam yang menjadi korban di dalam peperangan terkhusus di Palestina ya saat sekarang yang kita bicarakan ini itu masuk dalam kategori mati syahid apa enggak gitu? Wallahu a'lam bishawab. Kalau secara logikanya enggak, Ya, tapi kalau nanti masuk surga atau neraka tetap Allah yang menentukan. Kalau kan kita punya patokan nih, punya pakem nih. Kalau non muslim ya tidak masuk surga gitu. Tetapi yang menentukan tetap Allah. Cuma tetap kita Allah. yang sudah punya patokan gitu aja. Kita punya logika lah. Ini gimana nih? Ini kalau sampai mati masih seperti ini ya masuk neraka. Oh ini kalau sampai mati masih seperti ini masuk surga kan kita punya ada patokannya itu di Al-Qur'an gitu. Iya, Kita hanya itu melihat zohir loh. oke, Kita boleh hanya melihat kata zohir area ya. area Zohir area ya. Allah ya, tidak bisa kita masuk dalam konteks itu neraka dan surga Iya. itu bukan Allah. Iya. Ya, jadi makanya saya pertanyakan apakah non muslim yang ada menjadi korban di Palestina itu bisa dikategorikan mati syahid apa tidak? Tidak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Itu yang saya sepakat itu. Nah, apabila kita mengiyakan dan mentidakkan tanpa dalil kan bahaya juga masalahnya. Kita Iya. menciptakan dalil baru. Cuman ada Sepakat nih itu, sepakat, sepakat. Bang Jepri. Iya, iya. Ya kalau nggak salah bunyinya. Iya. Entah ini mah yang nanti aduh. Suaranya nggak ada. Ya, halo. Oh ya. Iya, iya, lanjut. Nah ini ada mungkin masuk nggak ya di agama non muslim ya? Ada Allah kan orang yang membela negara agama itu termasuk dalam dalam matinya akan syahid itu. Ya, Gitu, tapi kan coba. punya ini dulu, punya agama Islam dulu, kayak seperti orang ikut lomba makan kerupuk, dia paling juara, tapi dia nggak daftar, ya dia tetap nggak dianggap juara menang kerupuk. Nah ini orang udah membela bangsa dan negara, tapi agamanya nggak Islam, seperti yang tidak daftar ilegal lomba makan kerupuk tadi. Lanjut Bang Sulkarnain, lanjut Bang. Bentar, Bang. Apa aja? Iya, jadi kan begini, Bang. Di situ kan apa ya? Ini seperti terpisah bangsa, apa ya? Bangsa, negara dan agama. Kan dia di situ nggak menyebutkan agamanya aja gitu. Gitu, Bang. Iya. Hmm.
Berarti kemungkinan tapi kita jadikan kemungkinan aja ya. Iya. Bukan kita ini kan ya, tergantung Enggak. bagi yang meyakini. Kemungkinan berarti menurut pendapatnya Bang Zulkarnain ya, semoga dia juga ikut mati syahid gitu ya Bang Zulkarnain. Iya, itu Iya. yang kita mau, yang saya mau gitu. Karena keinginan kita kan seluruh manusia itu kalau bisa ya selamat semua lah gitu. Iya. Jadi apakah dari golongan mereka juga menginginkan seperti itu? Kita sebagai umat Islam juga dianggap masuk surga oleh mereka juga. Itu pertanyaan tuh. Ya itu kalau itu kan gini Bang, itu tergantung hati masing-masing ya. Ya mereka nggak bisa bahas kita dong, kita belum Iya. ada. Coba dibaca di kitab Ulangan, kitab Injil, kitab Taurat. Islam Al-Quran belum ada, jadi kita nggak bisa dibahas oleh mereka gitu loh. Kecuali mereka melihat nubuatan di dalam kitab mereka itu bahwa akan datang Nabi Muhammad SAW. Sampai orang Yahudi pun mengatakan mereka melihat Nabi itu seperti melihat anak sendiri, yaitu ada seperti itu. Iya, ini pertanyaan lagi supaya nyambung aja kan bahasanya. Iya. Apakah di dalam pemahaman atau pengertian di dalam mati peperangan itu adalah mati syahid, itu ada tercantum hanya diperuntukkan untuk umat Islam, ataukah secara keseluruhan itu orang yang mati dalam peperangan itu adalah mati syahid? Enggak juga Bang Jepri. Tuhan yang disembahnya aja udah beda, bukan Tuhan. Bagaimana Tuhan akan mengampuni dosanya? Dia nyembah bukan kembali Tuhan yang dimaksud. Kembali ilegal kalau itu ilegal. Gimana tuh? Tidak terdaftar kalau marahlah Tuhan, kamu menyembah bukan kepada saya, nanti minta ampun kepada saya, katanya kan. Tidak mau lah. Iya kan? Sirik kamu. tidak ada namanya gitu. Iya. Silakan yang lain, menanggapi. Silakan Bung Tony. Gimana? Aduh, agak pusing nih. Ya. Bang Kismet, nanti saya mau nanya. Cuman kalau Yahudi ya ini agak dekat Tuhannya tuh secara tauhidnya bersama, cuman nanti kenanya saya pun bingung di mana nanti kenanya. Tapi justru kita perang, ini kan Israel sama Palestina kan, itu jadi masalah. Itu sudah ada nubuatannya, nanti di akhir zaman perang antara Yahudi dan umat Islam akan terjadi. Itu sebelum tahun 1900 berapa, 40 atau 58, orang masih bertanya-tanya, kok bisa orang Islam sama Yahudi berperang? Kan mereka masih tersebar di seluruh dunia. Nyatanya sekarang orang Yahudi sudah kumpul tuh di Palestina. Menunggu siapa? Menunggu siapa? Orang-orang Yahudi sudah kumpul di Palestina sesuai dengan nubuatan Nabi. Menunggu sebelum tahun menunggu Dajjal. Oh iya. Iya kan? Menunggu Dajjal kan? Kalau kita kan Imam Mahdi kan? Iya betul. Artinya tidak sadari bahwa mereka tuh menggenapi nubuatan Nabi Muhammad SAW. Iya. Berkumpulnya di sana tuh sudah menjadi apa ya? Sudah takdirnya Allah gitu nanti. Tetap juga salah ya. Iya kan? Dari nubuatannya mereka ada salah kan? Iya. Iya. Yang ditunggu malah biangnya kejahatan kan? Gitu. Iya betul. Kalau dia tidak jahat berarti meleset tuh nubuatan. Iya kan? Jadi memang dia harus jahat. Kalau dia nggak jahat, wah, nubuatan meleset.
Jadi tidak bisa berharap apa mereka kalau gitu. Kalau tidak Islam kan gitu Bang Buntoni kan? Iya, iya, iya. Ada harapan. Gimana Bang Zul? Bang Zul mau nanya apa? Bantu kenain. Nanya apa? Mumpung lagi ada teman-teman nih. Ntar Bang Kismet aja ya. Teman Bang Zul tadi mana ya? Ini ada nih. itu masih. Bang Subirin. Halo Bang Subirin. Silakan Bang Subirin. Nanya-nanya gitu. Gus Romli dipanggil-panggil tak tidur. Bang. Iya. Ini maaf ya, saya mau lanjut dulu, belum selesai nyuci. Nyuci apa baju? Dengarkan saja. Hah? Dengarkan saja. Tidak dengar. Dengarkan saja enggak. Bang Kismet, saya mau izin dulu ya. Mungkin nanti ini saya belum keluar, tapi saya mau izin mau nyuci dulu, belum selesai. Oh gitu. Jadi Silakan tetap standby. dituntaskan dulu. Ya, ini kalau saya bawa ke kamar mandi nanti kena air lagi. Rusak dong. Iya iya. Bang Kismet, Nah, ya. tadi kan kata Bang Kismet, nanti Bang Kismet yakin nggak orang yang masuk Islam itu benar-benar dari hidayah Allah? Benar dari hidayah Allah. Iya. Sulit juga payah. Kalau kita, saya ini kan Islam dari orang tua, Iya. ya kan? Iya. Yang hidayah itu mualaf dia, baru. Cuma tergantung dia pri. Kalau menurut saya ya, yang hidayah dia dari ajaran lain pindah ke agama Islam, nah, itu baru hidayah. Jelas nampak hidayahnya. Itu tergantung hidayah dari Allah, bukan dari kita istilahnya yang memberi apa ya istilahnya memberitahu gitu. Sekalipun kita memberitahu itu masuk masuk Islam atau tidaknya itu tergantung hidayah Allah gitu Bang Kismet. Ya percaya itu nggak Bang Kismet? Tergantung hidayah Allah. Iya, percaya saya. Nah cuman tadi kata Bang Kismet nanti pas matinya orang yang kafir itu ditanya, kamu sudah pernah dengar apa tadi kata Bang Kismet? Seruan artinya tentang Islam misalnya. Pernah mendapat gitu. Berita lah. Ya pernah. Kabar, gitu. Ya katanya pernah. Terus dia tanya, kenapa kamu nggak masuk? Katanya. Iya pasti. Iya, nanti dia jawab, saya belum dapat hidayah dari Allah, katanya. Kayak mana itu Bang Kismet? Ya bagaimana kamu mau dapat? Kamu tidak memulainya, mulai dulu lah, baru kamu dapat. Ya kan? Istilahnya gimana ya? Mau dapat kenyang tapi belum makan lagi. Hanya baru, oh saya suka bakso. Memang kamu kenyang? Ya, artinya kan kita baksonya belum dapat. Artinya coba dulu. Artinya dicoba dulu. Artinya ada keinginan untuk mempelajari, baru hidayah itu datang. Tapi kalau tidak ada keinginan untuk mempelajari, bagaimana hidayah itu kan muncul gitu. Sedangkan ada yang kita lihat tuh, bagaimana seorang pendeta atau apa, dia cerita yang pernah jadi ustadz tuh, dia ngomong, tujuan saya sekolah untuk menghajar Islam. Sekolah dia di luar negeri. Ternyata tujuannya berubah menjadi hidayah kan. Oh, ternyata benar di ajaran Islam ini katanya kan. Dia kan sebenarnya tujuannya untuk mengajari Islam, apa mencari kelemahan Islam, dia pelajarilah. Ternyata dapat hidayah dia. Tujuannya sebenarnya menghajar, tetapi ternyata tidak. Akhirnya dia malah mencintai Islam. Seperti itu mungkin, Bang Zul. Iya. Silakan Bang Jepri, kalau ada mau nambah silakan Bang Jepri. Iya, sepakat. Jadi orang yang mendapatkan hidayah itu orang yang ingin mempergunakan akal pikirannya secara baik dan benar, sehingga mengetahui mana kebenaran dan mana yang bukan kebenaran. Itu orang-orang yang sudah berpikir begitu, yang mampu ya melihat suatu, mempergunakan akal pikiran secara baik, ya, dan sudah mampu melihat bahwa ini yang salah, ini yang benar,
maka insya Allah dia akan mendapatkan suatu hidayah. Gimana Bang Zul? Kurang pas. Kan saya yakin tuh, banyak orang yang tahu sih sebenarnya kebenaran Islam itu di Kristen itu. Cuman mereka selalu menolak gitu kebenaran itu. Kenapa dia tolak? Ya nggak tahu. Nggak tahu mereka tolak. Jadi begini, ini menarik sebenarnya kalau kita. Ya enggak, tadi maksud saya tadi yang kata Bang Jepri tadi mengetahui apa tadi Bang, baik dan buruk, benar atau salah. Ya, kan? mana yang benar. Sebenarnya kan mereka benar, tahu gitu. Benar benar salahnya gitu. Cuman mereka tetap aja kekeh. Ya maksudnya belum tentu mereka mengetahui baik buruk atau benar salahnya itu akan berubah keyakinan, itu maksudnya. Tetap juga istilahnya dapat tergantung hidayah dari Allah. Ya, yang buktinya tadi yang kata Bang Kismet tadi kan, orang yang niatnya tadi untuk merusak Islam, belajar Islam, ternyata dia menemukan suatu kebenaran di situ, sehingga dia masuk Islam. Ya, karena semakin dia pelajari Islam, semakin dia tahu kebenaran Islam. Makanya, oh buset, gua salah nih rupanya. Ya, batal deh niatnya untuk memfitnah Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Iya. Itu karena akalnya dia pergunakan secara baik. Coba dia kungkung akalnya karena kebencian aja yang tertumpuk di dalam hatinya kan. Ya, akal nggak berfungsi, akal nggak akan berfungsi. Iya. Ya itu tadi Bang Jepri. Akal berfungsi itu juga menurut saya dia berfungsi itu tergantung hidayahnya Allah. Kalau Allah tidak fungsikan ya tetap aja dia. Menurut saya seperti itu. Jadi gini. Kalau dalam perspektif saya ya, pemahaman saya, orang yang pergunakan akalnya itu, pertama dia betul-betul ingin mencari kebenaran. Dia ingin mengetahui tentang ajaran-ajaran. Dia memperbandingkan ini benar apa tidak ya. Yang kedua, sesuatu hal kejadian yang nyata, ya, yang dia ketahui, ya, anggaplah seumpamanya terjadi suatu perselisihan antara Islam dengan non-Islam. Dia tahu bahwa ini rupanya ini ada kesalahan di sini dan ini yang benar sebenarnya. Walaupun dia belum tahu tentang Al-Qur'an itu. Tetapi dengan adanya suatu kejadian yang dia bisa pahami bahwa ini yang benar, maka dia pelajari tentang Islam atau dia pelajari tentang juga kitab yang lain, sehingga di situ dia mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar. Arti kata di sini tergantung akal pikiran manusia itu, sehingga dia mendapatkan hidayah. Nah, sama dengan kita sebenarnya umat Islam. Kita ini kan seperti yang disampaikan Bang Kismet, kita ini Islam ini dari orang tua, dari nenek-nenek dan orang tua ya, sehingga kita juga ada di Islam, golongan Islam. Iya. Iya. Tetapi walaupun kita ada di dalam notabene memeluk ajaran Islam, itu apabila kita tidak pergunakan akal pikiran kita secara baik dan benar, maka kita juga buta tentang Islam itu. Iya. Iya. Tetapi apabila kita mempergunakan akal kita secara baik, maka kita pelajari ya keyakinan kita,
wah rupanya semua apa yang ada dipelajari itu tidak ada yang ditemukan yang hal-hal yang tidak benar. Sehingga di situ muncul suatu keimanan. Munculnya sebuah keimanan, maka ketaatan yang untuk menjalankan suatu amalan-amalan sesuai apa yang diperintahkan itu terrealisasi, teraplikasi di dalam kehidupan kita. Nah, itu bagian dari hidayah sebenarnya. Itu bagian dari hidayah. Karena kita ini masih buta sebelumnya. Kita menganut di situ kan hanya dari orang tua. Kita belum tahu. Kita walaupun sudah bisa mengaji, tapi kita belum tahu maknanya, hakikatnya dan sekarang belum tahu kita. Apa sih sebenarnya itu yang dianukan dengan 2 kalimat syahadat? Apa sebenarnya tentang Islam ini? Nah, apabila dia sudah pelajari secara baik, sesuai dengan pendidikan yang dituntun oleh guru dan orang tuanya, maka disitulah muncul suatu keimanan kita gitu. Nah, termasuk saya pribadi, ya kan, bagaimana selama ini saya atas nama Islam, tapi saya kehidupan liar, ya kan, maksiat dan segalanya, nggak tahu saya tentang Islam. Ya, menjalankan perintah saja nggak ada, yang ada menjalankan larangannya gitu. Dan tapi setelah muncul suatu kesadaran, maka di situ dipergunakan akal pikiran bahwa apa yang saya lakukan ini sebenarnya suatu hal kesalahan gitu. Di situ. Sehingga muncul niat, ada niat untuk bisa melaksanakan salat, sudah ada niat untuk berpuasa, ya kan? Nah, setelah sudah kita jalankan belajar secara bertahap, maka kita pelajari lagi apa sih sebenarnya tujuan daripada itu semuanya gitu. Baru kita belajar lagi. Jadi semuanya ini tergantung akal pikiran sebenarnya untuk mengetahui. Nah, apabila itu maka muncullah suatu keteguhan, ya keteguhan bahwa memang saya harus jalankan ini, tidak bisa tidak, karena ini adalah suatu tuntunan yang memang untuk sudah disiapkan semacam fasilitas dalam membentuk suatu kesadaran diri. Jadi yang dibangun adalah sebuah kesadaran sebenarnya, melihat suatu kebenaran dan ketidakbenaran. Terus Bang Jepri, saya mau tanya nih ya. Menurut Bang Jepri, Zulkifli M. Abbas, tahu kan? Iya, iya. Dia itu menjelaskan tentang Islaman dan terus lemahnya kitab suci Kristen gitu. Itu menurut Bang Jepri itu sudah maksimal apa belum? Saya tidak bisa menakar tentang maksimal dan tidak maksimalnya. Cuman segala sesuatu perbuatan itu kan harus kita lihat buahnya. Apakah mempunyai suatu buah atau tidak? Kalau ada buah dari sebuah perbuatan itu berarti ada keridhaan. Gitu. Nah, buah apa yang dia dapatkan tentang maksimal apa tidak maksimal di dalam konteks debat lintas agama oleh Zulkifli Ustadz Suma, kita bisa saksikan gitu secara fakta dan realita bahwa hasil daripada perbuatannya itu mengakibatkan beberapa golongan dari non-Islam itu jadi mualaf. Itu buahnya sebenarnya. Itu buahnya yang harus kita nilai dari situ, kita lihat. Itu secara fakta, itu secara langsung itu. Kita bisa membuktikan buahnya. Tetapi kalau menakar tentang maksimal dan tidak maksimalnya, walau tidak bisa menakar dalam itu. Tetapi saya kira buahnya. Karena segala sesuatu perbuatan itu, jika ada manfaat dan diridhoi, pasti akan berbuah. Berarti kan ada yang hasil, ya Bang Jepri ya, dan ada yang belum hasil kan? Ya, ini berbicara tentang
Bang Suma aja ya. Ya, bagi Iya, yang iya. tidak Ah, ah. paham. Tetapi kalau berbicara tentang Bang Suma yang saya ketahui dari perbuatan Suara debat Bang ini, Jepri agak beberapa itu kurang ini. menelurkan orang yang Suara Bang Jepri ketutup. halo, satu. Iya, Yes. iya, 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 bagus. Iya. Iya, jadi terkhusus untuk Bang Suma, ya seperti yang kita ketahui secara fakta bahwa dari kegiatan debat lintas agamanya itu dia menghasilkan Iya. beberapa orang yang menjadi mualaf, dan itu Iya. luar biasa sebenarnya. Apabila orang mualaf berarti kan perbuatan itu khusus untuk Bang Suma ya, dengan saya tidak ingin bercerita yang lain karena hanya salah satu dia yang saya lihat itu yang ada di dalam kegiatan debat lintas agama itu menghasilkan buah, yaitu memualafkan orang. Iya. Cuman kan gini Bang Jepri, maksud saya kan masih ada yang belum gitu. Jadi ada nih yang sampai sekarang lagi selalu dekat nih dengan Bang Zuma, itu perempuan, ibu-ibu itu siapa itu, saya lupa itu namanya, sampai sekarang di ini itu saya perhatiin beberapa bulan ini selalu dekat sama Bang Zuma, selalu debat sama Bang Zuma, tapi sampai sekarang sedikit pun bisa dikatakan tidak ada apa ya, seperti tidak ada hasil gitu loh. Bang Zuma selalu apa namanya memberi pencerahan kepada seseorang non Muslim ini, Kristen ini, ibu ini, gitu Bang. Iya, jadi gini, tidak semua orang yang dihadapi Bang Suma dalam debat akan mendapatkan hidayah, itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Tetapi yang kita harus melihat itu bahwa ada hasil yang dihasilkan memualafkan orang dari pekerjaan debat itu. Bukan, maksud saya kan kayak gini Bang Jepri, kurang apa lagi Bang Zuma ini kepada ibu ini gitu loh Bang Jepri, menjelaskannya gitu. Ya kemungkinan ibu dari, ya kita kembalikan kepada ibu itu sendiri, bahwa jangan sampai dia mempunyai suatu niat yang kita tidak ketahui dan segalanya kan, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada niat dalam hatinya yang tersembunyi, dia ingin debat dengan Bang Suma karena dia jatuh cinta aja, bukan karena dari segi ketampanannya atau dari segi bahwa banyak penggemarnya bla bla dan segalanya kan, bukan dari segi ilmu yang dia bawakan Ustadz Suma, bukan dari segi itu, tapi mungkin dari sisi lain saja, ya kan? Iya, mungkin dari sisi lain. Cuma kan, jadi kita nggak bisa paham. Maksud saya seperti ini Bang Jepri ya. Maksud saya apa ya, serumit apa Bang Zuma itu menjelaskan, sedetail apa Bang Zuma itu menjelaskan, kalau tidak ada hidayah dari Allah, sejelas apapun Bang Zuma menjelaskan, tetap aja si ibu ini nggak bakal nggak ini. Benar, benar itu. Jangankan Bang Zuma, Nabi Muhammad saja dengan pamannya, Abu Lahab, gimana tuh? Iya kan? Jadi kan bagaimana kalau kita mengatakan Nabi Muhammad ini, ya hampir katakan seluruh doanya diterima, tetapi fakta dan kenyataannya juga tidak mungkin dia tidak doakan pamannya itu, Abu Lahab. Iya, benar. Kan gitu kan? Jadi kan maksud saya gini Bang Jepri, ya saya melihatnya itu benar-benar hidayah gitu loh Bang Jepri, bukan karena apa ya, pikiran kata Bang Jepri tadi, orang dia berpikir gitu.
Ya, Baik dia mungkin berubah, masih tutup gitu. akal pikirannya, ya kan, mungkin karena dia memendam suatu kebencian dari doktrin-doktrin yang dia dapatkan, dia dengar. Walau alam sawab itu semuanya kan, karena kita kembalikan kepada individu orang tersebut. Cuman kalau kita melihat dari segi eh, tentang maksimal dan Ustadz Tuma itu sudah maksimal untuk Sudah berbuat. maksimal Tapi menurut insya saya, Allah iya. ya kita sudah buktikan juga buah dari hasil perbuatannya itu. Bang Zul dan Iya. Jeffrey, kalau boleh Iya. saya ikutan ngomong dikit nih. Iya, terus. Silakan bang, silakan bang. Jadi benar kalau memang apa namanya, kalau mereka tidak mau membuka hati, pastilah mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Karena Allah itu sebetulnya insya Allah memberikan hidayah itu setiap saat. Cuma ada yang mau membuka hatinya dan ada yang tetap menutup hatinya. Jadi hidayah itu sebetulnya Allah tuh sudah berikan. Ada orang lewat berjilbab, ada orang berangkat ke masjid, apalagi sampai berdebat. Itu kan sebetulnya Allah berikan hidayah kepada mereka. Cuma hatinya masih tertutup, belum dibuka. Itu satu. Dan yang kedua, Allah tidak menuntut hasil. Allah tidak menuntut hasil dari kerja dakwah kita atau pekerjaan kita, tapi Allah menuntut kita itu mastatotum, sekuat tenaga dalam apa namanya, melaksanakan dakwah atau melaksanakan pekerjaan kita seamanah mungkin, seperti itu. Urusan nanti hasil itu hanya Allah yang bisa menentukan gitu loh. Dia masuk Islam atau dia mungkin apa bagaimana, atau mungkin sebuah pekerjaan yang berhasil sukses, itu Allah semua yang menentukan. Yang penting kita itu prosesnya kita sudah melakukan yang terbaik, seperti itu. Gitu Bang Jeffrey, Bang Zul. Iya bang, ya bang. Sepakat saya. Sepakat. Ya itu tadi. Ya Allah belum membuka gitu Bang ya, belum membuka hati. Yang belum membuka hatinya semuanya, dia yang belum membuka masing-masing. Allah sih kasih terus hidayah, itu kasih terus. Oh, debat sendiri kok yang belum membuka. Iya. Dia masih Jadi, menuntut terus. Mungkin gemboknya itu gembok kualitas kelas 1 dia pakai. Gembok gengsi. Wallahu alam bisawab, banyak Allah yang tahu yang benar. Jadi memang dia itu nggak mau membuka hatinya ya, bukan karena Allah yang tidak membuka hatinya gitu. Iya, Allah kan kasih hidayah. Tergantung dari manusia itu sendiri, Bang Zul. Iya. Tergantung dari manusia itu sendiri. Coba kita lihat beberapa kejadian mualaf. Kadang-kadang hal kecil-kecil yang nggak perlu debat sampai kusir gitu, mereka masuk Islam itu karena hatinya mudah terbuka gitu loh. Nggak usah secanggih, Bang. Saya yang ngebuka hatinya gitu. ini, maksud saya gini, yang ngebuka hatinya ini Allah itu sendiri. Enggak, manusia sendiri. Atau manusia sendiri yang membuka. Kalau Allah sendiri yang membuka hati manusia, buat apa lagi dia kasih ada peraturan dan amal dan baik dan bagi Allah mudah untuk membuat seorang hamba Islam itu mudah banget. Dan payakun Islam semua. Udah selamat semuanya itu. Oh, berarti iya. Maksud saya ya itu tadi, berarti bukan Allah yang membuka hatinya, bukan. Dari manusia sendiri yang membuka hati itu. Betul. Ya, individu ya. Individu seseorang ya. Ya, maka nanti di akhirat juga di akhirat juga kita nafsi sendiri-sendiri. Iya, kita bertanggung jawab sendiri masing-masing. Soalnya gini, saya pernah dengar ya, mungkin dari Ustadz Juma atau gimana ya, saya pernah dengar, yaitu kalau
bukan Allah yang membuka hatinya, itu nggak bakal dia itu masuk Islam. Mau dijelasin apa ya, sejelas-jelas pun kalau Allah tidak membuka hatinya, ini bukan Allah, bukannya orang itu yang dijelasin. Kalau orang itu tidak membuka hatinya, tidak akan dia masuk Islam. Malah yang dijelasin, kalau Allah tidak membuka hatinya, maka dia tidak akan masuk Islam. Itu. Jadi di mindset saya yang saya dapat itu, yang membuka hati itu prerogatif Allah, bukan manusianya gitu. Ini. Jadi mungkin maksudnya begini, izin mungkin ya, saya luruskan mungkin. Bahwa tanpa hidayah Allah itu tidak akan mungkin terjadi. Itu maksudnya. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, apabila manusia itu sendiri yang tidak ingin mempergunakan akalnya secara baik dan benar untuk melihat sebuah kebenaran dan kesalahan, maka hidayah pun tidak akan jatuh kepada orang tersebut. Nah, apabila dia sudah pergunakan akal pikirannya secara baik, bisa melihat suatu kebenaran yang baik, yang benar, dan yang salah adalah yang salah, maka insya Allah hatinya akan terbuka. Mungkin begitu maksudnya. Gini, jadi maksudnya begini, itu juga betul, semuanya betul. Kalau boleh saya masukkan lagi bahwa Allah itu apa namanya, bisa melihat isi hati kita. Apakah ini pantas untuk dibuka hatinya, ataukah ini makin dikunci hatinya? Jadi bahkan di dalam Al-Quran tuh sebelah mana ada itu, Allah bahkan semakin mengunci hati seseorang karena Allah tahu bahwa orang ini benar-benar bahasanya tuh keras kepala seperti itu. Batu lah, batu. Memang betul maksudnya tadi bahwa Allah yang membuka dan Allah yang menutup hati itu karena itu kan bentuk hidayah di situ, Bang. Iya, kekuasaan Allah gitu loh. Iya. Dan Allah tahu betul orang yang pantas masuk neraka kayak apa, orang yang pantas masuk surga, Allah tahu betul itu gitu loh. Walaupun itu semua masih gaib, kita nggak tahu, kita nggak ada yang tahu. Kabar ini kita mastiin ujung masuk neraka, nggak bisa kita mastiin kayak gitu. Cuma secara hitung-hitungan, secara logikanya, ini kalau menurut pakem dari Al-Quran, ini masuk neraka, ini masuk surga, seperti itu. Jadi memang benar juga dalam artian kalau hanya Allah yang membuka, hanya Allah yang menutup hatinya, iya benar. Karena Allah tahu orang itu tuh pantas masuk surga. Itu ya, ada syaratnya, ada syarat. Iya. Ada syarat dari manusia itu sendiri sehingga Allah membukakan atau memberikan suatu hidayahnya. Nah, jadi gini tadi yang dijelaskan Bang Ismet tadi ya. Ada orang pertama niat mau hancurin Islam tadi, udah niatnya sampai dia nyelundup ya, ikut di komunitas Islam. Padahal niatnya untuk hancurin. Ternyata gitu. Niatnya itu berubah. Nah, itu kenapa itu? Itu bisa jadi karena dia salah informasi, disinformasi. Jadi Islam itu kan banyak difitnah nih. Islam itu banyak difitnah dan itu sudah sunatullah gitu loh. Sehingga banyak orang yang benci Islam bukan karena hatinya yang kotor atau jelek, tapi karena dia salah mendapat informasi. Jadi yang penting adalah hati sih sebetulnya aja. Jadi yang penting hati. Kalau seperti kita lihat Bilal bin Rabah itu kan hanya seorang budak, mohon maaf ya. Tentunya kan secara keilmuan dia juga kurang. Tapi karena hatinya bersih, walaupun dia hanya seorang budak, disiksa gitu, dia berkata ahad. Ilmunya cuma itu. Ilmunya bahwa hati bersihnya mengatakan kalau ada Tuhan satu, itulah yang benar. Maka ketika disiksa dia nggak banyak baca Al-Quran, nggak banyak ilmu apapun, dia cuma bilang ahad gitu. Karena hatinya bersih, dia menerima Islam. Sebetulnya kuncinya di hati sih. Ya, semua perbuatan manusia itu kuncinya di hati. Kalau hatinya bersih, insya Allah akan dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun awalnya dari benci, itu karena salah informasi itu pasti salah informasi. Kenapa dia benci gitu loh? Soalnya kan kalau saya dengar dari penjelasan Bang Ismet tadi, Bang Ismet tadi itu dari niat hatinya aja awalnya sudah kotor istilahnya.
Kalau niat sebetulnya nggak ada yang tahu loh. Kalau niat nggak ada yang tahu loh, kan itu baru zohirnya kita melihat dia datang mengendap-endap, dia kemudian dari cerita itu dia mau membunuh dan sebagainya. Kalau niat sebetulnya kalau niat sih bisa sih, karena salah informasi jadi niatnya salah juga gitu loh. Salah informasi bahwa Islam itu kasar, Islam itu jelek dan sebagainya, atau mungkin menghalangi kesukaan dia, menghalangi hobi dia. Jadi niatnya jadi jelek, ya benar bisa jadi seperti itu, benar, ya. Benar, ya. Jadi poinnya tergantung, jelas inti syarat daripada segala sesuatu hidayah itu adalah dari manusia itu sendiri. Ya, ya betul Bang. Terutama di hatinya bersih atau tidak Bang, bisa untuk menerima hidayah kan contohnya ya, Pak, mau saya potong lagi supaya nggak lupa. Contohnya kalau kita ditawarin susu murni segelas dengan susu 1 drum atau 1 galon. Kalau secara umum kita akan milih yang susu 1 galon, tapi ketika susu 1 galon itu dikasih kotoran mungkin cicak ya, cicak satu aja cicak itu kotor di situ, kemudian diaduk-aduk di situ, kita pasti akan milih yang susu segelas yang kecil daripada kita milih susu yang segalon yang besar tapi kena kotoran cicak satu itu. Allah pun begitu. Allah melihat kita itu dari hati kita. Kalau hati kita itu bersih, meskipun perbuatan amalan kita kecil ataupun apapun itu, Allah akan bisa masuk ke sana. Tapi kalau hati kita meskipun kita kelihatannya banyak amal, tapi hati kita masih riak, kita sombong, kita punya penyakit hati, itu akan ditolak sama Allah. Allah lebih milih yang hati yang bersih meskipun amalannya kecil tadi. Maaf mungkin agak berbeda dikit ya kalau bahasan kita sekarang ini. Intinya Allah hanya mau masuk ke hati yang bersih. Meskipun itu kalau dalam arti kita lebih milih susu murni yang segelas daripada susu segalon yang ada kotorannya seperti itu. Allah hanya mau masuk ke hati-hati yang bersih seperti itu. Analoginya gitu loh Bang Jeffrey gitu. Iya betul sepakat sekali. Karena begini, saya tambahkan sedikit bahwa terkadang perbuatan dan hati itu pro kontra itu. Iya. Iya, hati terkadang menolak dari perbuatan. Ya, terjadi pro kontra itu dari biasanya itu orang-orang itu dari perbuatan itu terjadi pro kontra dengan hatinya. Hati nuraninya tidak ingin, tetapi ada keterpaksaan itu sehingga dia berbuat. Iya. Nah gitu. Betul. Ya. Jadi betul itu, hatinya tergantung hatinya. Kan semuanya bermuara ke daging itu. Belum ini ya Bang. Karena kalau kita ngomong hati bersih, itu memang sudah mendapatkan hidayah. Cuman bagaimana dari hati yang kotor menjadi bersih ini, gitu. Siapa yang berubah dari hati yang kotor? Iya, saya sedikit dari ini pemikiran saya ya pribadi. Terkadang memang dalam proses perubahan dalam setiap manusia itu diakibatkan dari situasi dan keadaan apa yang dialami, apa yang dilihat, ya. Jadi itu terkadang dia terproses sendiri tanpa kita sadari bahwa hatinya itu masih kotor, walaupun tadinya kotor banget tadi, tapi kita tidak tahu bahwa dia sudah terproses dengan situasi, ya apa yang dialami sehingga ada setitik demi setitik itu hatinya menjadi baik begitu. Ya, ini kita bicara ranah-ranah yang cukup rumit juga ini. Jadi Bang Zul, ya, pernah dengar ada kisah seseorang yang selama hidupnya berbuat kebaikan, tetapi ketika tinggal sedepah
dia masuk surga, ternyata takdirnya masuk neraka mendahuluinya. Dan ada orang yang selama hidupnya berbuat kejahatan, ketika tinggal sedepa masuk neraka, tiba-tiba takdirnya masuk surga mendahulinya. Iya. Itu gimana itu Bang Zul? Bisa diolah nggak? Jadi ada orang yang benar-benar selama hidup tuh berbuat baik terus, tinggal sedepa lagi dia masuk surga, tapi takdirnya masuk neraka mendahuluinya. Ada orang yang selama hidupnya itu berbuat jahat terus, tinggal sedepa dia masuk neraka, tapi takdir masuk surganya mendahuluinya. Nggak jadi masuk neraka, masuk surga dia. Gimana Bang Zul? Bisa diolah nggak kayak gitu? Ini takdir ya berarti ya. Ya ini kan berhubungan dengan siapa yang akan membuka hati itu. Nah ini kan kita balik ke prerogatif Allah. Bagaimana orang yang berbuat baik selama hidupnya sehingga tinggal sedepa lagi masuk surga. Allah yang ngatur, tiba-tiba takdirnya sama Allah neraka. Selama hidup ada yang masuk apa? Kayak gitu. Maksud itu. Saya kalau sudah ngomong takdir itu udah selesai, Bang. Maksudnya bagaimana orang yang kelihatannya itu selama hidupnya baik terus kok tiba-tiba malah su'ul khotimah gitu loh. Bagaimana yang secara zohir dia itu kelihatannya jahat terus kok ujungnya kok apa tadi ya? Yang su'ul khotimah yang malah husnul khotimah gitu loh. Jadi bagaimana kita kan lihat ini selama ya zohiriyah saja ya. Kita yang melihat zohirnya, ini orangnya baik, pasti dia masuk surga. Ternyata di akhir hidupnya dia berbuat maksiat gitu sehingga sampai matinya gitu loh. Jadi ini kan kita ngomong-ngomong memang hati itu sulit untuk diteropong. Yang kita lihat zohirnya nih. Siapa yang bisa melihat hati orang? Siapa yang bisa melihat bahwa saya masih Islam sekarang? Bahkan kalau Bang Zul ada di dekat saya, Bang Zul tahu nggak kalau saya masih berislam? Nggak ada yang tahu hati kita kan? Kita deket-deketan aja kita nggak akan tahu sebelah kita tuh Islam sudah menjadi kafir, dia sudah keluar, nggak ada yang tahu gitu loh. Hanya kalau kita tahu dia masih sholat, itu masih Islam tuh, atau masih mengucapkan saya masih Islam, dia masih Islam tuh. Tapi ketika dia udah masuknya udah ke gereja, udah ke sinagog, udah ke pura, berarti udah Islam, nggak Islam lagi. Dari ucapannya saya udah masuk agama Buddha misalnya, itu udah nggak Islam lagi berarti kan? Iya. Jadi yang kita lihat selama ini harusnya kan yang kita hukumi kan zohirnya gitu loh. Kita nggak bisa melihat dalamnya isi orang kan gitu. Maksudnya begitu Bang Zul. Maksud saya gitu. Ya. Cuman ya itu tadi. Sebenarnya masih nyambung sih dengan hidayah itu tadi. Ya. Hidayah tadi. Ya itu Bang. Semua itu urusan Allah semata-mata gitu loh. Ada sebuah kisah lagi ya, ketika Nabi Muhammad SAW menghadiri pemakaman, ketika itu beliau menyampaikan sudah ditentukan rezekinya, ditentukan ini itu, bahkan ditentukan surga dan nerakanya itu sudah ditentukan. Kemudian para sahabat bertanya, terus gimana ya Rasul, kalau gitu kita ikutin takdir aja lah, kita diam aja lah. Jangan begitu. Ini intinya saya sampaikan. Kalau yang detailnya nanti ada sendiri. Jangan begitu. Kalian melakukan suatu hal yang kecenderungan hatinya itu menuju ke arah kebaikan. Nanti Allah akan fasilitasi itu. Jadi menyambung dengan kisah tadi yang selama hidupnya berbuat jahat, selama hidupnya berbuat baik, menyambung dari kisah tadi. Sebetulnya hati kita tuh sudah tahu kok kalau kita tuh mau inginnya kebaikan atau keburukan. Jadi bisa jadi orang yang selalu hidup di tengah-tengah pesantren misalkan, atau hidup di tengah-tengah orang baik gitu, hatinya itu sebetulnya ingin melakukan perbuatan maksiat, cuma nggak ada kesempatannya aja gitu. Ya. Allah melihat itu, Allah melihat hatinya, Allah kasih kesempatan itu di akhir hidupnya. Selama dia masih menjaga, istilahnya bara api itu dijaga panasnya, tetap ingin maksiat.
meskipun dia berbuat baik setiap hari, ibadah setiap hari, kanan kiri semua orang-orang baik semua. Tapi kalau hatinya tetap dijaga, aku pengen maksiat, aku pengen masih maksiat, maka Allah akan ijabah itu di akhir hidupnya. Sama, ada orang hidup dari kecil sampai dilahirkan di lokalisasi, kanan kirinya semua maksiat semua. Dia menikmati maksiat, tapi hati kecilnya, aku sebetulnya nggak ingin seperti ini. Dan Allah lihat itu. Dan ketika dia jaga hati yang itu, hati yang kecil itu, bahwa aku sepertinya, aku pengennya berbuat kebaikan, dijaga terus, maka Allah kasih fasilitas di akhir hidupnya dia diberi kesempatan untuk berbuat baik. Itu mungkin yang disampaikan menyambung dan benang merah ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan, maka berbuatlah kalian, berkecenderungan hati kalian ke arah kebaikan. Nanti Allah kasih fasilitas itu. Jadi Allah akan kasih fasilitas dengan kita. Hati-hati dengan hati ini. Kalau kita ingin maksiat, dijaga terus keinginan kita itu, nanti Allah kasih kesempatan itu. Entah yang paling celaka kalau di akhir hidup kita itu loh. Tapi kalau hati kita tuh aku pengen ibadah ya, cuma belum mampu aja. Pengen. Kita jaga keinginan itu. Allah pasti akan kasih kesempatan itu juga. Dan semoga itu kesempatan terakhir kita justru di akhir hidup kita yang pasti yang baik-baik itu, yang husnul khotimah itu. Seperti itu Bang Zul. Mohon maaf kalau belepotan. Ya, enggak tahu tuh maksud sih, ngerti. Iya. Cuman kan itu salah satu cerita gitu ya Bang, yang seperti itu. Cuman ada juga orang yang memang benar-benar jahat, di kehidupan akhirnya dia baik istilahnya. Tidak ada niat dia awalnya masih ada sesuatu niat, apa namanya yang kata Abang tadi, kebaikan di diri dia. Terus di akhirnya malah dia itu juga ada juga gitu loh Bang. Ya itu sebetulnya saya juga nggak ketemu dalilnya. Kalau orang ini dari awal nggak punya niat baik sama sekali, itu saya nggak ketemu dalilnya juga. Sama kita ini juga lagi berasumsi, kita baru pakai persepsi kita ini. Kalau kita kan baca itu kan kalimatnya hanya segitu aja kan. Kita belum masuk ke sebetulnya hati dia seperti apa sih, kita nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Kita nggak tahu, nggak dijelasin hati dia seperti ini, seperti itu, nggak dia jelasin juga sih. Cuma kalau nyambungnya ke Nabi Muhammad SAW tadi, orang itu kecenderungannya akan diberi fasilitas oleh Allah sesuai dengan hatinya itu pengen apa gitu loh. Doanya tiap hari itu, harapan impiannya seperti apa, itu akan Allah kasih juga kesempatannya gitu loh. Pinginnya ini, pinginnya itu, seperti itu. Cuman kalau mau istilahnya lebih singkat, itu tadi selesai pembicaraan ini, mungkin bahasanya takdir tadi. Ya, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu takdir kita. Jadi kita jangan kita mengatakan takdirku adalah, selama kita belum mati kita nggak akan tahu takdir kita. Gitu. Jadi kita hanya berusaha ikhtiar mastata'tum saja, seperti itu. Yang saya pernah dengar sih masalah takdir, mau seseorang itu sejahat apa, cuman kalau takdirnya terakhirnya matinya dan husnul khotimah, ya batal husnul khotimah. Iya. Itulah masalahnya, kita nggak ini, kalau apa namanya, nggak ngerti dia itu hatinya kayak apa. Cuma kalau ditarik garis merah, benang merah, dengan ketika Nabi Muhammad SAW di pekuburan, menghadiri pekuburan salah seorang sahabat, beliau menyatakan sebetulnya orang itu akan diberi fasilitas sesuai dengan kecenderungan hatinya. Maka kemungkinan ketika orang itu jahat banget dilihat orang secara zahir, ini asumsi loh, saya nggak mastiin juga loh ya, sesuai dengan garis benang merah tadi, hati dia pas ada kemungkinan, walaupun juga nggak mesti juga ya, cuma kalau dari benang merah dari Nabi tadi,
kalau kecenderungan hatinya ada yang baik, meskipun dari secara zohir dia berbuat jahat, dan itu dijaga terus, maka Allah kasih fasilitas itu. Ternyata diberi kesempatannya di akhir. Apa yang saya sampaikan ini hanya saya tarik benang merahnya. Kalau kepastiannya tetap wallahu alam bisawab, hanya Allah yang tahu kebenarannya seperti itu. Kalau ada dalil lain ya monggo bisa di share gitu bareng-bareng gitu. Ya, Bang Jepri. Ya Bang Jepri gimana gantian? Saya mau lanjutin lagi nih nyucinya. Iya. Dilanjut aja, mantap. Mohon maaf saya mungkin off dulu ya karena besok mau kerja. Ya terima kasih kepada Bang Jeffrey, Bang Zul, Bang Kismet, semuanya. Semoga kita selalu barokahnya Allah, semuanya husnul khotimah. Amin. Mohon maaf tidak ada kesalahan tuh pasti saya. Sama-sama Bang Ton. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bang B ya? Saya belum pernah ketemu Bang B itu. Sama ya, mungkin dia sering di TikTok ya. Bang Jul biasa di TikTok ya? Enggak juga. Terakhir Bang Kismet op itu ya op juga. Saya nggak pernah masuk sana sini. Oh. Sekarang kan Zoom ini kan ya tinggal Zoom-nya Bang Kismet yang kita tahu ini buka ini. Iya. Saya juga udah nggak pernah dapat link Zoom lain. Iya kan tergantung dari kegiatan aktivitas juga ini. Kadang saya juga kalau ini nyimak-nyimak di bawah aja karena nggak bisa karena ada aktivitas juga kan. Sudah tidur Bang Kismet ini. Bang Jul kita istirahat aja ya. Oke siap Bang. Oke Bang Jul terima kasih banyak. Ya. Ini masih sore. Iya ini saya lihat udah 1:30 nggak terasa ya rupanya. Makasih banyak Bang Jul ya. Sama-sama Bang Jepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Recording stopped.